Audio Jungle. Ini Labi kemana ya? Udah jam segini kok nggak ada kabar. Jangan-jangan tidur ke rumahnya aja lah. Assalamualaikum. Big. Masuk aja lah. Tuh kan bener tidur. Big. Bangun Big. Katanya mau wawancara, udah siang. Apa? Katanya mau wawancara, udah siang nih, ayo. Ya Allah, jam berapa sih? Ya Allah, udah jam 10. Ayolah. Dulu ya, tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labi Aktumansi. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari berkebun nanas. Lebih tepatnya di desa Lio, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Ngomong-ngomong, hanya ada satu kebun nanas di Kota Depok. Lebih lanjutnya, mari kita lihat. Sekitar. Wah. Oke teman-teman, sekarang kita berada di kebun nanasnya. Yuk kita langsung aja datengin ke petaninya. Assalamualaikum Pak. Gimana Pak kabarnya? Maaf nih Pak, pada hari ini saya mau wawancara tentang nanas. Kira-kira boleh? Silakan. Bisa kita mungkin duduk di bawah pohon aja kan biar ada ikut. Perkenalan Pak, nama saya Labi Aktumansi dari Universitas Pamulang. Kalau Bapak sendiri namanya siapa? Nama saya Gusti Mustafa. Ya. Mungkin kita langsung saja ya wawancaranya. Ya, silakan. Ngomong-ngomong tentang nanas Pak, ini nanas sebenarnya termasuk dari nanas jenis apa dan dari mana sih Pak? Jadi untuk jenis nanas ini itu nanas madu yang diambil bibitnya itu dari Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Kota Pemalang. Bapak sendiri memulai menanam nanas ini dari kapan ya Pak ya? Terus kira-kira budidayanya itu mudah atau susah? Apalagi seperti masa sekarang pandemi itu. Terus biayanya mengeluarinya banyak atau sedikit? Itu boleh diperjelas Pak? Jadi untuk pertama kita nanam nanas ini, pertamanya kisaran setengah tahunan kita udah tanam, dan kemungkinan untuk berbuah, untuk menetesnya itu buahnya kira-kira udah waktu start 1 tahun, dan untuk berbuahnya itu kira-kira 1 tahun lebih, 1 tahun 1 tahun lebih bulan, berarti atau iya 1,5 bulan, 1 tahun setengah bulan, 1 tahun setengah. Berarti nggak nentu ya Pak ya? Menentu, tergantung emang cuaca juga menentukan kan. Dan juga nanti tadi ditanyakan untuk masalah biaya. Biaya lumayan terjangkau. Kita hanya buat beli pupuk, terus plastik buat agar rumput tidak terlalu banyak ya. Iya. Dan juga buat ini medianya kan udah ada di sini, media kebunnya udah ada, paling kita tadi buat pupuk, buat apa, plastik, dan juga ada biaya lainnya. Dan juga untuk kita nanam di sini ada beberapa jenis tanaman. Yang pertama itu ya nanas, terus yang ada juga alpukat, dan ada juga kangkung. Nah dari situ kita ngambil untuk kangkung itu untuk jangka pendeknya.
Jadi buat jangka pendek kan karena kangkung kan cepat tumbuhnya. Nah kalau jangka sedang atau menengahnya itu kita ambil untuk buah nanasnya. Dan kalau jangka panjangnya itu kita ambil buat alpukatnya. Kalau alpukat kan kisaran 3 tahun 4 tahunan baru bisa berbuah. Jadi ketika nanti tuh seorang alpukat ini ketika udah lama itu insya Allah sih banyak buahnya bareng buah ini berbuahnya. Jadi begitu. Jadi kita menanam di sini ada 3 jenis tanaman. Bagi teman-teman, kita bisa mengambil pelajaran dari Bang Gusti. Ngambil apa? Kita harus mempunyai tujuan besar, tujuan menengah, dan tujuan kecil, atau goal awal, goal menengah, dan goal akhir. Nah, goal awal itu seperti tadi, seperti Bang Gusti menanam apa? Kangkung. Nah, kangkungnya bisa kita jual dan bisa kita makan sendiri. Itu kira-kira kalau kangkung saya pernah baca 1 bulan bisa panen lah. Untuk jarak menengah kita bisa mengambil buah dari nanas, dan gol yang terakhir kita bisa mengambil dari pohon alpukat sehingga kebutuhan kita, biaya hidup kita bisa terpenuhi. Nah, untuk Bang Gusti, kira-kira pohon nanas ini ada berapa pohon apa ya? Kelihatannya banyak sekali, Pak. Nah, jadi kita mengambil bibit dari Pemalang itu awalnya ngambil sekitaran 7.500-an lah, banyak 7.500. Nah di sini ya lumayan lah banyak. Selain di sini ada lagi di sebelah sono ada juga. Kita ngambil dari sono pakai mobil, langsung ke petani langsung yang ada di sana. Kenapa Bang Gusti berpikiran untuk menanam nanas, apalagi nanas madu? Kan ini tadi katanya nanas madu berasal dari Pemalang. Iya. Itu kan Bapak bisa menanam yang lain mungkin di sini. Kenapa harus nanas madu sih, Pak? Ya, jadi saya punya pemikiran. Saya kan suka lihat di jalan-jalan banyak yang jualan nanas madu yang pinggir-pinggir jalan. Nah, saya punya inisiatif. Kenapa nggak bisa sih saya menanam di sini gitu? Saya punya lahan, saya punya tanah kan. Nah, saya kepikiran nih, saya punya tanah, bagaimana tanah saya itu manfaat, maksudnya bisa diolah gitu. Nah, saya pemikiran saya langsung ambil dari Malang, biar yang sekitar sini, sekitar Depok atau Jabodetabek bisa mengambil ke saya tanpa harus ke Pemalang jauh-jauh. Nah, kan harganya juga lebih murah kalau ke saya. Kalau ke Pemalang langsung kan ongkosnya lumayan. Gitu, saya pemikiran gitu. Jadi saya manfaatin, saya punya lahan, ya manfaatin aja buat tanam nanas dan yang lainnya. Gitu. Untuk masalah resiko ya, Pak. Iya. Kan kota Depok sama kota Pemalang itu beda ya. Iya. Kota Depok itu dataran rendah, sedangkan Pemalang itu pegunungan ya kalau nggak salah ya, Pak ya. Nah, itu kan beda, cuacanya dingin sama panas. Bapak nggak takut resiko nanti kalau udah beli mahal-mahal dari sono dibawa ke sini itu mati semua, Pak? Ya, jadi saya emang sudah pikirkan matang-matang resikonya yang saya ambil. Jadi kan itu juga saya menanya-nanya kepada petani yang di Pemalang, teman-teman saya yang ada di Pemalang. Nah, katanya nanas madu ini bisa ditanam di mana saja tanpa harus di cuaca dingin yang ada seperti Pemalang. Nah, jadi saya yaudah ada keyakinan ketika ada ngomong seperti itu, ya berarti kan udah ada nih faktanya, karena dia petani nanas juga. Nah, saya udah yakin karena dia juga petani, ya udah saya berani nih. Dan sekarang alhamdulillah di kita yang mati masih banyak bagus, pertumbuhannya bagus, dan insya Allah nanti sekitar ya setengah tahun lebih lah insya Allah akan berbuah kayak gitu. Untuk modal awal mungkin kan dari teman-teman ada yang ingin usaha, ingin bertani, karena bertani bagus. Nah, itu untuk modal awal kira-kira berapa ya, Pak? Terus buat penjualannya juga itu gimana, Pak? Ya, untuk modal awal pertama kita ngambil bibit dari sana, dari Pemalang itu bibitnya aja kita ya mengeluarkan duit 3.500-an lah, 3 jutaan lah, 3 juta ya. Itu buat bibitnya, belum nanti pupuk kandangnya, terus buat plastiknya ya total ya sekitar 4 juta atau 5 juta kita habis itu segitu. Dan tadi apa lagi?
Untuk penjualannya gimana? Penjualannya kalau untuk nanas ya nanti bisa kita ya via online bisa kita sebar online. Sekarang kan gampang kalau masalah jualan, asal kita ada media sosial gampang. Dan juga bisa di pinggir-pinggir jalan nanti jual, bisa ya ke pasarin langsung bisa juga, banyak kalau untuk penjualan. Bagi teman-teman yang ingin bertani, ingin bercocok tanam atau usaha yang lainnya, jangan takut, kita harus berani, harus mengambil resiko. Seperti Bang Gusti, beliau berani mengambil resiko dari Pemalang ngambil ke Depok, itu kan lumayan jauh. Untuk penjualannya tidak usah takut, kita bisa jual secara langsung kepada pemikul-pemikul, atau kita bisa jual lewat online, kita bisa ubah menjadi keripik, ya kan. Bahkan kalau kita mempunyai bibit yang banyak, terus tanah yang luas, kita bisa ekspor ke luar negeri. Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa, ya kan. Jangan cuma suka nanas ketika tahun baru, ingat nggak boleh pada tahun baru. Ya Pak, Ya. makasih ya untuk wawancaranya ini. Ya. Maaf mengganggu waktunya, Ya, sama-sama. kita nggak bisa ngasih apa-apa juga Pak. Apa yang penting kan ilmunya. Iya. Gimana mau kita ada kelapa tuh lumayan, kelapa muda tuh. Kelapa Mau Pak? nggak? Oh, boleh Ya. Pak. Ya ini petik. Teman-teman, kalian tahu nggak petani kepanjangan dari apa? Ya, penyangga tatanan negara Indonesia. Tersohornya Indonesia sebagai negara agraris dengan suburnya lahan pertanian membuat profesi petani mempunyai peran penting. Di era perjuangan menuju kemerdekaan, profesi petani kala itu sangat mendominasi kalangan masyarakat. Bung Karno menganggap petani sebagai tulang punggung bagi identitas Indonesia. Oleh karena itu, Bung Karno jugalah yang memberikan sebuah kepanjangan khusus untuk kata petani, yakni sebagai penjaga tatanan negara Indonesia, yang disampaikan pertama kali pada tahun 1952. Oleh karena itu, petani selalu dipandang spesial sebagai penjaga ketahanan pangan, bahkan sampai hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman udah menemani saya pada hari ini. Sampai sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.